Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang kembali di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran ke-11 dengan judul Penipuan Akhir Zaman. Kita akan melihat bagaimana dunia sekarang termasuk kehidupan kekristenan kita dipenuhi dengan hal-hal yang berbau supernatural, mistis, yang mungkin menjauhkan kita dari kepercayaan ataupun kebenaran yang alkitabiah seperti itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa seperti hampir mati, hidup kembali, reinkarnasi, penujuman, pemujaan leluhur, dan lain-lain yang akan kita bahas kali ini supaya kita tahu mana yang benar, jangan sampai kita tertipu oleh setan. Untuk membahas mengenai topik ini, kita kedatangan Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Jawa Conference Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-11. Ini mengenai penipuan akhir zaman. Boleh saya tanya di awal, Pendeta pernah mengalami atau mendengar cerita dari orang yang kena tipu? Itu rasanya bagaimana dan bagaimana menerima gitu. Aduh, saya kena tipu. Bagaimana saya move on gitu ya supaya hidup lebih bahagia dan juga penuh dengan penerimaan. Boleh saya mulai dari Pendeta Kurnaidi? Silakan Pendeta. Iya, pernah ya ditipu. Iya. Boleh cerita sedikit Pendeta bagaimana pengalamannya, rasanya, dan apa yang membantu untuk menguatkan setelah ditipu tersebut? Iya, waktu ditipu pertama memang bingung ya, kok bisa ya Hmm. kena tipu gitu. Dan menyesal, dan tapi yang menguatkan waktu itu ya sudahlah, pasti Tuhan tidak tinggal diam, pasti ada berkat yang lain. Nah, seperti itu. Amin. Iya, pasti susah sekali pengalamannya, tapi puji Tuhan, Pendeta hidup penuh pengharapan dan sampai saat ini terus dipenuhi dengan senyum ya Pendeta, itu hanya karena kebaikan Tuhan ya. Bagaimana dengan Pendeta Sony? Bisa relate dengan pengalamannya Pendeta Kurnaidi? Baik, setiap manusia pernah ditipu, baik secara verbal maupun non verbal. Dan yang kita bahas di sini adalah secara verbal ya. Kalau non verbal ya nanti kita akan bahas mengenai penipuan ini. Salah satu penipuan yang saya alami secara verbal akibat doktrin-doktrin adalah ketika saya masih kecil, saya percaya akan adanya apa? Adanya, maaf kata, hantu. Walaupun sampai sekarang saya belum pernah melihat hantu. Tapi oleh karena tradisi budaya yang berkembang di masyarakat, bahkan orang-orang dulu, bahkan teman-teman, sehingga kalau saya jalan malam-malam sendirian saya takut waktu kecil. Lalu kalau saya lihat ada kuburan saya takut. Itulah penipuan yang apa? Yang uh, Alami ya. yang saya alami. Terima kasih, itu aja. Ya, yes, pemirsa, itu contoh-contoh yang sangat lumrah, jadi merupakan suatu tujuan kita membahas pelajaran minggu ini supaya kita tidak mengalami penyesalan ataupun kekecewaan, kebingungan karena sudah ditipu, tapi kita mendapatkan kekuatan yang baru kali ini. Ayat yang menjadi inti dari pelajaran ke-11 terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Untuk memulai dengan doa, boleh saya minta kesediaan Pendeta Kurnaidi untuk mendoakan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, yang kami yakin selalu bersedia untuk menolong kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari tentang nasihat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami agar kami memahaminya dan terlebih kami dapat melakukan setiap yang Tuhan nasihatkan, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-11 ini mengenai penipuan akhir zaman. Saya tahu untuk 3 minggu terakhir, kurang lebih topik kita sangat-sangat kontroversial, tapi ini perlu untuk kita pelajari bersama supaya jika ada pertanyaan-pertanyaan, terutama dari anak-anak kita sendiri gitu ya, paling tidak orang tua bisa menjawab apa yang benar dan mengarahkan mereka tentunya kepada Tuhan yang ada dari awal sampai akhirnya seperti itu ya. Di hari Minggu dengan topik mistisisme. Ini dari akar kata mistis seperti itu ya. Bagaimana Alkitab yang kita percaya adalah firman Tuhan mulai kehilangan fungsinya karena orang-orang lebih mau mendengar pengalaman-pengalaman pribadi yang lebih seru, lebih menarik karena mereka memiliki pengalaman supernatural seperti itu. Tapi apa bahayanya? Pendeta Kurnaidi, boleh saya mulai dari pendeta? Kalau kita mulai menduakan firman Tuhan dengan pengalaman-pengalaman orang lain, supernatural yang bisa saja benar, bisa saja tidak benar seperti itu. Pendeta Kur, boleh tolong ditanggapi terlebih dahulu? Iya, terima kasih Saudari Inara. Memang terkadang manusia itu lebih cenderung percaya atau tertarik dengan hal-hal yang langsung dilihat, didengarnya, daripada sesuatu yang dia baca. Sedangkan Alkitab ini memang secara kasat mata tidak bisa bicara pada kita, dan kejadian-kejadian di dalamnya itu terjadi bisa dikatakan di masa lampau, meskipun ada juga yang eskatologi yang mengenai akhir zaman, menggunakan akal atau pikiran. Di saat itulah maka Alkitab tidak atau kurang difungsikan sebagaimana mestinya. Dan hasilnya kita tahu semua ya, akhirnya manusia lebih hidup dengan akal pikirannya atau sesuatu yang dia lihat, dia dengar, bukan beriman pada apa yang dinyatakan itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi kita harus berhati-hati gitu ya. Yang kita tahu benar walaupun tidak suka membaca atau lebih suka mendengar cerita orang lain, jadi kita harus mawas diri ketika menghadapi itu semua. Dan ini tidak harus ujung-ujungnya, mungkin orang berpikir gitu ya, Pendeta Sony Situmorang, bukan saya lah yang akan lebih mendengarkan pengalaman supernatural orang lain daripada belajar Alkitab gitu. Tapi awalnya itu bisa dari perasaan bosan dengan belajar Alkitab gitu ya. Mulai dari hal yang kecil, perasaan bosan belajar Alkitab, lebih mementingkan selera pribadi dalam hal-hal kerohanian gitu ya. Saya nggak suka dengar khotbah orang, saya lebih suka nonton khotbahnya siapa gitu ya. Tapi karena menggunakan perasaan dan juga selera pribadi ini, malah kita bisa ada kecenderungan suatu saat gitu ya, meminimalisir fungsi ataupun esensi dari firman Tuhan di dalam kerohanian kita. Boleh pendeta komenin pertanyaan di bawah hari Minggu ini ya, bagaimana kita dapat melawan kecenderungan ini untuk membiarkan emosi dan keinginan kita menyebabkan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Silakan pendeta Situmorang. Baik, mistisisme berasal dari kata Greka atau Yunani dengan kata mistikos, artinya apa? Rahasia, sesuatu yang diungkapkan oleh karena hubungan supranatural atau adikodrati dalam konteks mereka. Nah, dan banyak gereja Kristen sekarang memanut paham ini kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang di luar nalar. Bahkan budaya kita pun sekarang ini dipengaruhi mistisisme atau mistikos, hal-hal yang rahasia, sehingga banyak orang pergi ke Gunung Kawi, pergi kemana-mana. Karena mistikos ini harus ada dengan doa atau sembahyang, ada sesajen, dan lain-lain. Sebenarnya bisa di Google nantinya. Namun, bagaimana kita melawan kecenderungan yang sangat manusia, membiarkan emosi, dan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Tolong Avi baca paragraf kedua. Ada kecenderungan kuat di dunia Kristen pasca modern untuk mengecilkan hubungan doktrin-doktrin Alkitabiah, menganggapnya sebagai gema yang membosankan dari bentuk agama yang sudah usang. Dalam proses ini, ajaran Kristus digantikan dengan tiruannya oleh pribadi Kristus, dengan alasan misalnya bahwa beberapa cerita Alkitab atau lainnya tidak mungkin benar karena Yesus
seperti yang mereka pahami tentang Dia, tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi seperti yang ada tertulis. Perasaan dan selera pribadi akhirnya menjadi kriteria untuk menafsirkan kitab suci atau bahkan untuk menolak mentah-mentah apa yang jelas-jelas diajarkan Alkitab. Seringkali tentang ketaatan kepada Tuhan, seperti yang Yesus katakan, adalah sangat penting untuk membangun rumah di atas batu. Oke, dengan kata lain, personal opinion dan juga logika manusia, bahkan perasaan, membuat kita melakukan hal-hal bertentangan dengan Tuhan. Seperti sekarang ini banyak doktrin-doktrin, tidak ada surga, tidak ada Roh Kudus, dan lain-lain. Bahkan ada saya dengar, ada orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Itu dari saya. Terima kasih. Yes, terima kasih. Itulah warning ataupun peringatannya bagi kita supaya berhati-hati. Silakan didiskusikan di UKSS masing-masing bagaimana ini relevan dalam bentuk-bentuk apa gitu ya yang harus kita berhati-hati. Kita langsung ke hari Senin. Ini topik yang sangat menarik dan menjadi banyak best sellers gitu ya. Kalau ada buku-buku mengenai near death experience atau pengalaman-pengalaman mendekati kematian, hampir mati tapi hidup lagi gitu ya dalam tanda kutip. Nah, ini Pendeta Kurnaidi pernah mendengar cerita seperti ini gitu ya, hampir mati tapi akhirnya hidup lagi, atau dalam bahasa Indonesianya mati suri gitu ya. Dan sementara mati suri ada banyak pengalaman rohani ataupun supernatural yang dimiliki yang tidak lumrah bagi kehidupan orang yang masih hidup gitu. Silakan Pendeta, boleh dijelaskan. Iya, terima kasih Saudari Ivi. Ini memang hal yang sangat menarik ya, sangat menarik. Waktu itu kami pernah di satu tempat pelayanan ada orang luar, bukan orang anggota jemaat. Itu begitu. Jadi dia mati, sudah di rumahnya sudah melakukan ini itu, udah mau dikubur, bangun lagi. Jadi orang yang di situ sehingga ketakutan ya. Dan itu menjadi satu hal yang memang sangat menarik ya. Cuman dalam hal ini memang kita harus sangat berhati-hati kalau melihat hal seperti itu, karena jangan sampai kemudian kita menyimpulkan sesuatu yang bukan seperti yang Alkitab katakan. Mungkin demikian pengalaman yang pernah kami lakukan. Ternyata ada ya cerita nyatanya seperti itu. Saya pribadi belum pernah lihat, cuma dengar-dengar saja dari yang ada di media seperti itu. Bagaimana Alkitab membenarkannya, Pendeta Sony Situmorang, tentang pengalaman orang-orang yang hampir mati ini? Apakah di Alkitab ada juga cerita orang yang dibangkitkan dan juga menceritakan hal-hal yang hebat seperti itu? Silakan Pendeta. Orang yang hampir mati. Ingat baru-baru ini ada berita di internet, sudah dikatakan dokter mati, mau dikubur, tiba-tiba dia merontah. Secara manusia, kita percaya doktrin Alkitab yang mengatakan bahwa mati itu adalah ketika tubuh itu terlepas dari ruah, atau tanah itu tidak ada ruahnya lagi atau rohnya lagi, dan tidak menjadi jiwa yang hidup atau nepes. Nah, selama itu masih ada, maka orang tersebut hidup. Nah, ketika melihat banyak peristiwa-peristiwa yang orang sudah prediksi mati tapi hidup lagi, maka itu secara klinis atau secara ilmu kedokteran bahwa mereka sebenarnya belum mati. Lalu ada yang mengatakan bagaimana dengan koma. Sekali lagi saya katakan, orang yang koma itu belum mati selama masih ada apa? Masih ada nafasnya. Bahkan ada yang mengatakan, kemarin sahabat lalu saya di Semarang bertanya bagaimana dengan alat bantu. Dia harus sudah mati pendeta, tapi karena alat bantu napasnya masih berjalan. Selama napas atau ruah itu masih ada, dia belum mati. Namun penipuan sekarang ini meyakinkan banyak orang yang sangat percaya pada firman Tuhan untuk apa? Untuk mulai ragu-ragu. Apakah ada di Alkitab demikian? Mungkin putra Yairus, kemudian perempuan Sunem, juga janda Sarfat. Kalau teologi kontemporer mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya belum mati, tapi kita dengan jelas Alkitab mengatakan mereka sudah mati. Bedanya adalah mereka baru mati langsung dibangkitkan. Tapi di sini Lazarus sudah mati 4 hari baru dibangkitkan. Ini merupakan apa? Miracle. Jadi bicara mengenai pengalaman mengenai kematian adalah yang saya ingin baca tapi nanti panjang adalah pengalaman yang membuat banyak orang menipu. Kenapa? Karena penipuan setan menjadi salah satu alasan dasar untuk membuat orang Kristen ragu-ragu. Jadi ketika ditanya apakah ada di Alkitab,
Sejauh ini saya tidak melihat ada orang yang mati kemudian belum mati lalu dibangkitkan. Tapi yang saya yakini dengan iman saya mereka sudah mati dan dengan mujizat Tuhan mereka bangkit. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Yes, terima kasih Pendeta. Jadi mari kita lanjutkan di diskusi masing-masing bagaimana peran dari sains, gitu ya, ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang itu hampir mati dan bagaimana kita membandingkannya dengan firman Tuhan dan apa yang mau kita percayai, gitu ya. Boleh dilanjutkan di diskusi masing-masing, dan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab boleh disampaikan melalui kolom komen di bawah. Kami akan menanggapinya di episode yang mendatang. Kita lanjut ke hari Selasa, Pendeta Kurnaidi. Ini topik yang menarik satu lagi, reinkarnasi. Sudah mati tapi bisa hidup lagi di kehidupan yang berikutnya, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat bertentangan dengan teori Alkitabiah, gitu ya, yang selama ini kita pelajari bahwa jiwa itu tidak abadi, gitu ya. Tapi kalau tidak mati-mati, menurut Alkitab berapa kali kita mati dan bisa hidup lagi, gitu Pendeta? Silakan ditanggapi. Ya baik, terima kasih sekali lagi saudara ini. Sebelum menjawab hal itu, memang agak melanjutkannya. Jadi yang terkadang orang yang mau dikuburkan itu, kadang ini istilah saya, tergesa-gesa orang itu dinilai untuk divonis untuk mati. Jadi sehingga ya sebenarnya dia mungkin masih dalam keadaan antara mati dan tidak ya, dan sehingga lagi berbeda dengan yang tadi mereka sampaikan, Lazarus sudah sekian hari memang sudah membusuk. Jadi itu memang satu mujizat. Misalnya sekarang kadang dari kecerobohan manusia, maka orang yang berikutnya mengenai reinkarnasi. Mengenai reinkarnasi ini bukan ajaran Alkitab, tapi ini ajaran memang dari pagan ya, dari yang tidak percaya Alkitab, sehingga yang tadinya hidup sebagai anu kemudian mati lalu berreinkarnasi menjadi makhluk yang lain atau ke orang yang lain. Jadi itu bukan ajaran Alkitab, sama sekali Alkitab tidak mengajarkan itu. Demikian. Yes, terima kasih Pendeta sudah mengkonfirm kembali bahwa itu bukanlah ajaran Alkitabiah, gitu ya. Tapi Pendeta Sony Situmorang, dari konsep reinkarnasi beberapa orang mendapatkan kedamaian dan kenyamanan eksistensial, gitu ya. Kalau misalnya ada kehidupan lain, ya nggak apa-apa gagal di kehidupan sekarang, gitu. Nanti saya mati aja, nanti ada pengharapan di kehidupan yang akan datang, gitu ya. Tapi bagaimana Alkitab menawarkan pengharapan yang berbeda dari kenyamanan dan juga kedamaian di dunia ini? Silakan Pendeta Sony tambahkan. Penawaran Alkitab dan penjelasan Alkitab dengan jelas mengatakan orang mati adalah mati, ya. Beristirahat. Oke. Di berbagai, ada beberapa denominasi atau agama-agama di dunia, ketika seorang mati dia akan berreinkarnasi menjadi kambing, menjadi orang lain. Bahkan sering orang mengatakan dalam hubungan remaja atau muda-mudi yang bercinta, ketika mereka tidak direstui, kalimat yang sering melakukan apa? Semoga kita bertemu di kehidupan yang kedua dan kita akan apa? Bersama-sama. Jadi hati-hati, ini merupakan paham dari apa? Mistisisme dan juga paham-paham modern. Namun saya ingin katakan kepada semua, bicara mengenai reinkarnasi, kalau saudara lihat arti kata reinkarnasi adalah dilahirkan kembali, dihidupkan kembali. Kalau saya pakai dari kata dilahirkan kembali, orang Kristen harus berinkarnasi melalui apa? Kelahiran baru, ketika kita apa? Dibaptis, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan meninggalkan manusia lama. Namun apa yang Alkitab katakan? Kedamaian dalam Alkitab sudah sangat jelas. Dan Alkitab tidak dapat menerima teori reinkarnasi. Mungkin Afi baca supaya jangan lama-lama. Ya. Paragraf keempat mulai sampai habis. Ya. Silakan. Pertama, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang kematian jiwa dan kebangkitan tubuh. Kedua, teori ini meniadakan doktrin keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dalam pekerjaan penebusan Yesus Kristus dan menggantikannya dengan pekerjaan manusia. Ketiga, teori ini bertentangan dengan ajaran Alkitabiah bahwa takdir abadi ditentukan selamanya oleh keputusan seseorang dalam hidup ini. Keempat, teori ini meremehkan arti dan hubungan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kelima, teori tersebut menawarkan kesempatan setelah kematian bagi seseorang yang dapat mengatasi kesukaran hidupnya sendiri
yang mana tidak alkitabiah. Singkatnya apa dikatakan? Tidak ada tempat untuk gagasan reinkarnasi dalam iman orang Kristen. Ketika Anda mati, saya bilang, ketika ada percaya doktrin reinkarnasi, balik ke Alkitab bahwa tidak ada reinkarnasi, tapi yang ada apa? Ketika saya mati, saya yang punya satu pengharapan adalah sebelum mati, saya akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama seperti pelajaran sekolah sahabat minggu yang lalu. Terima kasih, Ivy. Yes, ternyata ada banyak kebenaran yang ditempas gitu ya. Kalau misalnya kita mempercayai reinkarnasi, harus ada 5 teori lain yang bisa kita pelajari di Alkitab. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul penujuman dan pemujaan leluhur. Terutama ditekankan cerita mengenai Saul gitu ya, yang memanggil Samuel di 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25. Jadi apakah ini benar adanya terjadi, Pendeta Kurnaidi, kita bisa memanggil arwah seperti itu dan juga menghormati leluhur yang sudah meninggal gitu ya dalam praktik tradisi budaya beberapa orang. Silahkan Pendeta. Iya, terima kasih sekali lagi. Memang ini sangat terkait dengan pelajaran-pelajaran yang lalu. Yang intinya adalah satu penekanan bahwa jiwa itu kekal, meskipun mati tapi masih bisa dipanggil, berarti tidak mati, kekal. Nah, ini satu ajaran yang memang sangat berbahaya, dan karena pengalaman Saul yang waktu itu bertemu dengan arwah, ya bisa dikatakan, itu justru menjadikan celaka bagi Saul sendiri, juga bagi bangsa Israel. Yang mana intinya adalah kalau bisa memanggil seorang yang sudah mati, sebenarnya itulah penipuan dari spiritisme itu sendiri. Yang datang sebenarnya ya setan bisa berubah menjadi siapapun atau menjadi apapun, dan ini yang harus sangat diwaspadai. Dan sampai kemudian karena sesuatu yang tadi bisa dilihat, oh ya ini si A benar yang datang, taunya adalah setan yang menyamar sebagai si A. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, itulah penjelasannya siapa dibalik dari arwah Samuel gitu ya. Ada setan yang menipu Saul ketika itu. Nah, uniknya di hari Rabu bawah, Pendeta Sony Situmorang dikatakan bahwa kadang orang merasa tertekan gitu ya, karena tidak ada solusi yang cepat, solusi yang nyata di depan mata. Mereka sudah berdoa, mereka sudah mencoba beriman, taat kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Jadi karena kepepet gitu ya, akhirnya mereka menggunakan metode-metode ini, pemujaan leluhur, penujuman. Apa komen pendeta mengenai hal ini? Bagaimana kita bisa kuat sampai pada akhirnya gitu? Salah satu tantangan terbesar dari kita umat Kristen yang masih hidup di dunia ini adalah ketika paham-paham modern, paham-paham spiritisme, mistisisme, dan paham-paham lainnya memasuki kita. Bahkan saya ingin katakan praktik kekafiran ini sangat mempengaruhi hidup kita dan memasuki segala ruang lingkup kita. Bagaimana kita menghadapi tekanan ini? Mengapa iman dan doa dan ketaatan kepada firman merupakan satu pertahanan? Jadi sudah dijawab ya Ivy ya. Karena apa? Ingat, seorang yang sangat setia kepada Tuhan bisa apa? Bisa jatuh. Tadi Pastor Kul sudah mengatakan bagaimana Saul harus pergi ke kota Endor untuk apa? Untuk menghidupkan apa? Roh atau jiwa Samuel. Dan dia lihat ada Samuel. Namun, ingat pelajaran minggu lalu atau pelajaran beberapa hari lalu. Roh penipu, mungkin Ivy bisa baca Ivy. Paragraf 1, 2 bagian B dari roh penipu. Paragraf 3 bagian B. Roh penipu yang berpura-pura menjadi Samuel memberitahu Saul, besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Saat meramalkan kematian Saul, roh penipu itu hanya dengan mengambil bentuk Samuel menegaskan kembali teori yang tidak alkitabiah tentang keabadian jiwa. Itu adalah penipuan yang kuat, dan Saul seharusnya tahu lebih baik daripada terlibat dengan apa yang sebelumnya dia kutuk. Jelas ya, Matius 7 ayat 21 tadi yang di awal, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan penipuan melalui penujuman dan pemujaan leluhur ini akan terjadi dan terus terjadi hingga kapan? Hingga dia datang nantinya. Itu dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Jadi dalam keadaan tertekan pun kita coba berusaha untuk melakukan hal yang benar gitu ya. Kalau tidak seperti Saul itu akan membawanya kepada kejatuhan-kejatuhan berikutnya. Kita lanjut ke hari Kamis dengan topik yang lebih lumrah. Bahkan tadi Pendeta Sony Situmorang sudah kasih contoh gitu ya, anak-anak juga takut sama hantu. Mengenai penjelmaan dan penampakan lain. Jadi siapa pendeta yang kita lihat kalau seandainya kita bisa atau mendapat kesempatan gitu ya melihat hantu dan lain-lain, dan bagaimana kita melindungi diri kita supaya tidak terbawa takut gitu ya, terlalu berlebihan dan lain-lain. Silakan Pendeta Kurnaidi tanggapannya. Ya, terima kasih sekali lagi Saudara Rizky. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa Alkitab ini bukan mengajarkan tidak ada setan. Ada setan. Kemudian juga mengenai roh-roh yang tadi seperti Saul di situ, Alkitab bukan mengajarkan tidak ada hal yang demikian. Ada, ya. Seperti Saul sendiri bahkan tertipu di situ. Nah, di sisi yang lain setan ini ada. Kemudian setan bisa berubah menjadi apa saja. Dan bahkan kalau kita bicara lebih jauh, maka kalau bicara mengenai kitab Wahyu, secara sekilas, ini saya sampaikan, salah satu penipuan setan yang terus hingga akhir zaman adalah melalui spiritisme. Nah, bagaimana dengan hantu? Ya, pada prinsipnya, apapun yang bisa dilakukan oleh setan agar orang itu kemudian tidak mempercayai Alkitab, atau lebih percaya atau lebih mengandalkan yang lain, maka itu akan setan lakukan, termasuk dia akan menjadi hantu dan sebagainya. Itulah sebabnya kita harus tetap yakin yang Alkitab katakan adalah tidak pernah berubah dan tidak bisa ditawar-tawar. Segala apa yang tidak sesuai dengan Alkitab, apakah itu hantu atau nujum atau yang lain, berarti itu bukan kebenaran. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Iya, benar sekali. Dengan adanya Alkitab memberitahukan kita wujud dan juga penampakan penipuan setan tersebut, itu sudah salah satu cara melindungi kita juga ya Pendeta ya, supaya kita lebih berhati-hati. Nah, di sini uniknya penulis mengatakan bahwa sosok dan penampilan setan bisa sangat menakutkan dan menipu, tetapi mereka tidak dapat menyesatkan orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan dan didasarkan pada firman Tuhan. Tadi Pendeta Sony Situmorang telah menyebutkan wajar kalau kita takut setan gitu ya, karena setan yang kita tahu memang wujudnya sangat mengerikan. Tapi walaupun kita takut, kita tidak dapat disesatkan. Nah, itu apa maksudnya Pendeta? Karena di sini ada perlengkapan senjata Allah yang bisa menjadi perlindungan kita. Silakan. Baik, maksudnya adalah paragraf di atas. Dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Namun, dikatakan kita dapat dilindungi dari penipuan ini hanya dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu Ivy? Nanti Ivy akan baca terakhir perlengkapannya, namun sambil Ivy buka saya akan jelaskan. Menakutkan dan menipu itu merupakan satu hal yang ditanamkan oleh tradisi, oleh karena pengaruh paham ini dari zaman dahulu kala kepada kita dengan berdasarkan budaya yang ada, sehingga sering orang bertemu dengan orang yang sudah meninggal baik dalam mimpi maupun nyata, bahkan bayang-bayangannya. Tadi sudah kita pelajari pelajaran hari Senin Selasa, itu merupakan apa? Efek psikologis, dan sangat sering terjadi pada saat ini ketika orang yang kita kasih muncul di hadapan kita. Namun walaupun itu menakutkan, menipu, tapi dia tidak dapat misalkan orang-orang yang dilindungi Tuhan dan didasarkan pada firman Tuhan. Intinya apa? Pakai perlengkapan senjata Allah dan Anda dekat dengan Tuhan, karena Tuhan tidak akan biarkan umat-umatnya akan apa? Dicelakai oleh orang-orang atau roh jahat, sama seperti Ayub. Bahkan setan mengatakan akan mencobai Ayub, Tuhan katakan silakan, tapi jangan ambil nyawa. Ivy, coba dibaca sebagai penutup. Efesus 6 ayat saya baca 14 sampai 18 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman
iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi intinya pendeta berdoa, firman Allah gitu ya, dan imani apa yang sudah kita percayai dan pelajari. Terima kasih. Untuk konklusi, saya mau menanyakan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, karena Bapak Pendeta sekalian adalah pemimpin-pemimpin kita dalam bidang komunikasi dan media. Karena melalui media, kita diberikan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan gitu ya, bisa jadi pendeta mengenai keadaan orang mati atau kehidupan kekal melalui spiritisme, mistisisme, dan lain-lain. Jadi apa himbauannya bagi kita supaya menggunakan media ataupun mendapatkan informasi dari media yang lebih menguatkan iman kita daripada menyesatkan dan juga melemahkan dan menakutkan. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Media merupakan satu tools yang bisa kita gunakan untuk mendeklarasikan Injil Tuhan ke seluruh dunia dengan cara yang benar. Namun media juga bisa digunakan oleh roh lain untuk menyesatkan pandangan kita. Pertama, apa yang harus dilakukan hubungan dengan media? Saya ingin katakan ketika spiritisme ataupun paham-paham luar memasuki, bahkan sering kita dicekoki, saya katakan dicekoki oleh apa? Oleh dokter ini, bahkan banyak prank-pranknya, prank-prank hantu muncul, prank-prank kuntilanak muncul, prank-prank semua itu. Hati-hati saudara, itu akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda, sehingga membuat alam bawah sadar untuk menerima dokter itu. Tapi dikatakan di sini, ketika media bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk atau mengganggu pikiran kita, saya ingin katakan, mari kita promosikan hal-hal yang baik melalui media, khususnya mengenai firman Tuhan yang mengatakan apa? Orang-orang benar, orang-orang yang memakai berbaju jirahan kebenaran, yang memakai ketopong keselamatan akan dilindungi Allah dari hal-hal jahat duniawi, asalkan kita setia dan percaya kepadanya. Terima kasih. Amin. Bagaimana dengan pendapat Pendeta Kernai di dalam hal ini? Ya, memang sebagaimana yang tadi Pendeta Sony Situmorang sudah sampaikan, satu ironi adalah bahwa manusia ini suka media yang menarik. Artinya menarik itu sesuatu yang luar biasa, bombastis gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa. Nah, di sini seringkali setan menggunakan media itu menyebutkan sesuatu yang dalam tanda kutip menarik itu. Ini yang harus kita waspadai. Jadi saat kita menggunakan atau membuat media itu ya, maka hal yang terpenting bukan apakah sesuatu itu menarik, karena kalau kemudian yang terpenting itu menarik, maka ini menjadi satu yang bisa sangat berbahaya, tidak terasa kita minta. Tapi yang untuk media ini yang menjadi patokan adalah apakah sesuatu yang sedang saya nikmati, saya lihat atau saya buat ini sesuatu yang benar. Nah, untuk apakah ini benar atau tidak, kembali apakah ini sesuai dengan Alkitab atau tidak. Meskipun itu menarik tetapi tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu adalah hal yang tidak perlu kita konsumsi. Demikian, saudari. Iya, benar sekali. Jadi media bisa digunakan untuk menjadi tools, alat perlengkapan senjata Allah, tapi bisa juga digunakan sebagai alat perlengkapan senjata setan gitu ya. Jadi di tangan kita pilih yang mana mau kita gunakan media itu bagi kita. Untuk doa tutup, saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang mendoakan pemirsa kita. Bapak Semawi, ketika penipuan akhir zaman sedang berlangsung melalui mistisisme, spiritisme, lujumisme, reinkarnasi, dan banyak hal lain, Bapak kuatkan kami agar kami boleh memahami Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan. Tambahkan iman kami sehingga hanya Engkaulah jadi batu penjuru kami. Teguhkan kepercayaan kami agar kami hanya berfokus pada Yesus Kristus. Berkati para pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, dan juga Engkau akan terus memberkati mereka dalam semua aspek kehidupannya. Berkati hamba-Mu, Pendeta Siditonga, Ivy, dan juga dari Limang Layar. Biarlah proses sahabat ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Kurnaidi dan Pendeta Sony Situmorang. Dan pemirsa sekalian, mari kita mengglobalisasikan, menggunakan media untuk menyebarkan kebenaran ini, supaya konten-konten lain yang tidak kekal itu akan kalah pengaruhnya seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas di pelajaran ke-12 mengenai pandangan dunia Alkitabiah. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita semua.